يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Senantiasa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari, setiap waktu ilmu kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk menyempurnakan daripada iman kita, menyempurnakan ibadah kita, menguatkan akidah Islamiah kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hissa ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu mufassarun bi amrayni al-awwalu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi والثاني أنه تعالى لا يحتاج إلى مخصص أي موجد وهذا الثاني وإن كان يستغني عنه بالقدم لا يكفي فيه الاستغناء لأن خطر الجهل في هذا الفن عظيم ولا بد فيه من التصريح عقائد. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita renungkan, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Ini hadis
sangat menyeramkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir daripada sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaltaquna bi yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ketemu Nabi, tidak akan ketemu denganku di hari kiamat. Ada 3 golongan manusia. Hebatnya ibadah dia, tapi toh tidak akan ketemu dengan Nabi. Rugi. Berarti beda kapling. Nabi kaplingnya pasti di surga. Kalau nggak ketemu Nabi, bisa juga di luar surga, bisa juga di surga, tapi diharamkan untuk ketemu Nabi. Sementara ngelihat Nabi itu merupakan satu kenikmatan. Apa kita rindunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita membaca sholawat setiap hari dan kita harapkan bisa ketemu Nabi. Tapi ada 3 golongan ini nggak bakal ketemu Nabi. Wa in shallu, walaupun mereka sholat. Wa in shamu, walaupun mereka puasa. Wa in zakku, walaupun mereka berzakat. Wa in hajju, walaupun mereka berhaji. Sempurna sudah. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka zakat, walaupun mereka haji, tapi nggak juga ketemu Nabi di hari kiamat. Ya. Siapa manusianya yang rugi itu? Yang pertama, rajulun lam yuhibbal ilma wa ahlahu. Seorang yang tidak cinta ilmu dan juga tidak cinta kepada orang yang punya ilmu. Artinya sholat, puasa, zakat dan hajinya tidak berdasarkan ilmu. Sebab dia tidak senang ngaji, tidak senang kepada ilmu, nggak senang juga kepada orang yang punya ilmu. Berarti orang ini nggak pernah bertanya tentang ilmu. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana zakat yang benar, bagaimana haji yang sempurna. Kenapa? Dia tidak cinta ilmu dan juga tidak cinta kepada orang yang punya ilmu. Ya. Kalau kita udah belajar tapi nggak paham-paham, kita belajar aja nggak paham, apalagi kagak belajar. Ngaji aja kagak paham-paham, apalagi kagak ngaji. Cintai ilmu. Walaupun kita sulit untuk memahami, ngajinya udah tua. Yang penting kita cinta ilmu, cinta kepada orang yang punya ilmu. Kita senang ngaji. Di mana ada pengajian kita hadir. Walaupun tidak diharapkan pahamnya. Ya. Kenapa? Bisa juga karena penangkapan kita. Bisa juga karena pendengaran kita. Yang bikin udah terganggu. Nggak bisa mendengarkan secara utuh. Daya tangkap kita udah lemah. Sulit untuk memahami ilmu. Yang penting kita cinta kepada ilmu. Cinta kepada orang yang punya ilmu. Supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama. Walaupun dia sholatnya rajin. Puasa Senin Kemisnya rajin. Zakatnya banyak. Hajinya udah berapa kali. Tapi toh tidak akan ketemu dengan Rasulullah. Siapa? Orang yang tidak cinta ilmu, tidak cinta kepada orang yang punya ilmu. Suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah. Cerita tentang hari kiamat. Ini ada orang Badui, orang dari gunung, ngomong. Ya Rasulullah, cerita hari kiamat mulu, emang kapan tuh kiamat? Ya, emang kiamat tuh kapan? Cerita hari kiamat, emang kapan kiamatnya? Ini sahabat-sahabat udah pada sebel ini. Ya, orang dari gunung.
Nggak tahu aturan nanya. Nabi tanya, emang kamu punya apa? Emang ibadah kamu ibadah apa yang diandalkan? Sehingga kamu tanya kapan hari kiamat? Emang udah siap kalau kiamat datang? Kata orang Badui sejujurnya, aku sih tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ibadahku nggak bisa diandelin. Sholatku juga masih males-malesan. Puasaku yang wajib aja. Yang sunnah nggak pernah aku lakukan. Zakat, aku orang miskin. Aku malahan menerima zakat. Namun, modalku hanya cinta kepadamu ya Rasulullah. Modalnya cuman cinta. Maka Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Kita senang ngaji. Kita harapkan ini Az-Zawiyah, majelis yang kecil, mudah-mudahan jadi tempat kita bernaung nanti. Di saat matahari udah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang yang berenang dengan keringatnya. Saking banjirnya itu keringat, berenang di keringatnya. Nah, mudah-mudahan majelis ilmu, masjid atau majelis zikir menjadi tempat untuk bernaung kita nanti, kita kumpul lagi di sana. Ya. Orang nggak banyak lega, alhamdulillah, nggak berdesek-desekan, alhamdulillah. Ya, bukan banyaknya. Yang penting bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Rasulnya. Makanya kita banyakin zikir kepada Allah, kita baca Yasin, kita baca Ratib, kita baca Maulid. Ngajinya yang kita harapkan pemahaman dari Allah, makanya nggak banyak-banyak ngajinya. Ya, paling banyak 40 menit. Alhamdulillah. Yang kita harapkan begitu. Nah, siapa kecintaan kita di dunia? Nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama mereka. Nah, kalau kita baca Maulid, baca salawat, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, nanti insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita cinta ulama, insya Allah kita dikumpulkan bersama ulama. Kalau kita cinta wali, insya Allah kita dikumpulkan bersama wali. Insya itu yang pertama. Orang yang tidak cinta ilmu, tidak cinta kepada orang yang punya ilmu, tidak akan bertemu Nabi di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa rajulun fi qalbihi hasadun ala akhihi. Seorang yang di hatinya ada rasa hasud, rasa iri, rasa dengki. Nggak boleh lihat saudaranya senang, nggak boleh lihat saudaranya sukses, nggak boleh lihat usaha saudaranya maju. Dia iri, dia dengki, sampai dia mohon kepada Allah, ya Allah jangan ngasih rezeki dia. Nah, udah dengkinya itu. Sampai Allah dia minta jangan sampai memberikan rezeki kepadanya. Hati-hati itu sifat hasud. Ya. Kenapa? Dikatakan hati-hati, Nabi yang bilang, iyakum, hati-hati, wal hasada, dan sifat hasud. Hati-hati dengan sifat hasud. Kenapa? Fa'innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sifat hasud itu akan memakan kebaikan kita. Pahala sholat kita dimakan sama sifat hasud. Pahala puasa kita dimakan oleh sifat hasud. Pahala zakat kita dimakan oleh sifat hasud. Pahala haji kita dimakan oleh sifat hasud. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api makan kayu bakar. Lama-lama habis. Sebanyak apapun kayu bakar itu, kalau udah kena api, apalagi musim panas, maka semua tinggal areng aja, nggak ada kayunya, habis dimakan oleh api. Begitu perumpamaan orang yang punya sifat hasud, semua amal ibadahnya, pahalanya akan dimakan oleh sifat hasud. Ya, jangan sampai ada di hati kita
sifat hasud. Ya, sampai begitu dahsyatnya sifat hasud, turun ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin, supaya kita berlindung daripada orang-orang yang mempunyai sifat hasud sebab nular. Ya, naudzubillah. Yang ketiga, orang yang nggak bakal ketemu Nabi SAW di hari kiamat, wa rajulun lam yuhadzib ibnahu, orang yang tidak mau mendidik anaknya. Ya, anaknya nggak mau dididik, nggak dikenalkan agama. Nanti orang tua sudah kakinya selangkah lagi akan masuk surga, ini istri dan anaknya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan, ya Rabbana khudh lana fi haqqina. Ya Allah, aku minta hak kami terhadap orang yang zalim ini. Alangkah sedihnya kita kalau istri kita dan anak kita menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita dikatakan orang zalim. Kenapa? Allah bertanya, zalimnya kenapa? Li'annahu ma'allamana ma najhalu. Sebab dia, ya, bapak saya, suami saya tidak pernah mengajarkan saya apa yang saya nggak tahu. Ya, nggak tahu tentang Allah, nggak diajarin. Ngaji dilarang. Ya, tidak diberikan kesempatan untuk ngaji, belajar tauhid, nggak boleh. Nah, ini orang ini tidak akan ketemu Nabi. Ya. Anaknya nggak pernah diajarin tauhid, yang diajarin cuma ilmu dunia saja, ilmu agama nggak pernah diajarkan. Dan anak ini nuntut kami nggak tahu bahwa kami dikasih makan dari barang yang haram. Ya, makanya 3 golongan ini tidak akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan satu hadis? Ya, diselipkan satu hadis. Dapat dikatakan, man hadara majlisa ilmin wa sami'a hadithi nala syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang hadir di majelis ta'lim kemudian dia mendengarkan satu hadis saja, ya, nala syafa'ati yaumal qiyamah, orang ini berhak untuk mendapatkan syafaat aku di hari kiamat. Di satu hadis ini mudah-mudahan yang kita dengar membawa diri kita untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa yajibu, dan wajib menurut akal, bukan menurut syara'. Wajib menurut akal. Fi haqqihi ta'ala, pada kebenaran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, ya. Al-qiyamu bin nafsi, Allah mempunyai sifat berdiri sendiri. Istighna namanya. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Termasuk Allah tidak pernah butuh kepada keimanan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Allah nggak butuh. Nah, kita yang butuh dengan keimanan kita kepada Allah. Sebab dengan iman itu ada harapan kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan dari orang-orang bertakwa yang kita harapkan pasti akan masuk surga. Modalnya iman. Sebelum iman modalnya Islam. Kita udah beragama Islam, alhamdulillah. Tinggal kita tingkatkan menjadi orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekedar percaya. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan
Wahdahu la syarikalah, esa tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada tandingannya. Jadi kita yang butuh iman. Allah mah nggak butuh iman kita. Kenapa? Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Kalau kita beramal soleh, kita salat, salat itu bukan buat Allah. Salat itu bukan buat Allah, tapi buat kita. Nah kalau kita yakin bahwa salat itu buat kita, tentunya salat yang kita lakukan salat yang sebaik mungkin. Bukan asal jadi salat. Yang orang tua kita bilang tuh, salatnya kayak capung cebok. Ya, cut, 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 cepat. Kalau ditanya kan udah hafal. Ya, udah hafal jadi cepat tuh. Nah coba kita pelan-pelan, kita resapi makna sholat dari mulai takbiratul ihram. Dari mulai takbiratul ihram, coba kita resapi tuh, apa arti takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan segala bentuk pemikiran selain daripada Allah. Jadi begitu Allahu Akbar, yang lain itu tidak ada ingatan lagi. Walaupun kita belum bisa, tetap aja, ya, tetap aja masih ada perasaan pikiran kita terganggu dengan duniawi pasti. Apalagi udah janji sama orang mau nagih utang sama kita, datang waktu sholat kepikiran, nanti gue ngomong apa ya? Alasannya apa ya? Padahal kita udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bisa nggak kita meletakkan semua kesibukan pikiran kita itu dari hal-hal duniawi? Makanya begitu Allahu Akbar kita tandai dengan angkat tangan, berarti kita menyerah kepada Allah, hanifan musliman, nyerah kepada Allah, semua urusan kita serahkan kepada Allah, kemudian kita letakkan tangan kita ini persis di ulu hati. Kenapa? Menutup semua perasaan kita daripada hal-hal duniawi. Sehusyuk mungkin kita usahakan. Sebab sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang udah merasa asyik dalam ibadah sholat. Dia sholat. Ya, makanya seperti Rabi'ah Adawiyah, sampai sholat malamnya 1000 rakaat satu malam. Kita terawih 23 aja kita mikir-mikir, banyak banget. Ya cari yang bacanya cepat, yang rakaatnya lebih sedikit. Tuh. Kenapa? Kita perhitungan sama Allah, padahal sholat itu buat kita, bukan buat Allah, buat kita. Jadi kalau kita tahu sholat buat kita, tentunya akan dikembalikan kepada kita dan kita berusaha untuk melakukan ibadah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Gak mau asal jadi, sebab akan dikembalikan kepada diri kita. Jangan sampai wala tadrib biha wujuhana. Sholat itu dikuntal-kuntal, dilemparin, tuh sholat lo, dilemparin ke muka kita tuh. Ya, jangan sampai terjadi begitu. Makanya sholatnya kita upayakan ya pelan-pelan, ya. Gak bisa langsung sekaligus kita mesti begini, enggak. Supaya kita sholat tuh merasa asyik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nggak butuh ibadah sholat kita, Allah nggak butuh. Sedekah kita Allah nggak butuh. Semua itu kembali kepada diri kita. Sama juga kita nabung, ya. Kita sedekah, sama juga kita nabung. Nanti tabungan itu akan dikembalikan pada waktunya untuk kita. Kapan? Nanti fi yaumil hisab, pada hari perhitungan. Ada hitungannya. Ya. Makanya Allah al-qiyamu binafsihi. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu binafsi. Wajib menurut akal pada menentukan kebenaran
ketuhanan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya, ya. Wa ma'nahu, artinya al-qiyamu bin nafsi mufassarun bi amrayni, ditafsirkan dengan dua perkara. Ya. Di sini dikatakan ditafsirkan mufassarun bi amrayni dengan dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi. Allah enggak butuh tempat. Kenapa? Tempat itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak di langit, Allah tidak di arsy, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di Bukit Tursina, Allah tidak di Makkah, ya. Enggak, Allah enggak di mana-mana, sebab Allah tidak butuh tempat. Ini penafsiran pertama. Annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin, bahwa Allah tidak butuh kepada tempat yaqumu bihi, yang dia bercokol tuh, berada pada tempat itu. Jadi Allah enggak butuh. Ya. Yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah tidak butuh kepada tempat. Ya. Kalau Allah nggak butuh tempat, di mana? Nanti Allah berikan pemahaman kepada kita. Sebab kata di mana tidak layak diperuntukkan untuk Allah. Allah di mana? Nggak layak. Pertanyaan itu ditujukan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Watsani, yang kedua, penafsiran yang kedua, annahu ta'ala, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila mukhassisin. Allah tidak butuh kepada pencipta. Kalau Allah butuh kepada pencipta, penciptanya juga Tuhan. Berarti yang bikin Allah itu tuh Tuhan. Kalau ada Tuhan selain Allah, akal tidak nerima. Kenapa akal tidak nerima? Dunia ini tidak akan aman. Ya. Sebab Tuhan yang satu pengen hujan, Tuhan yang satu pengen panas. Terjadinya apa? Nah, ya kan? Kalau hujan berarti Tuhan yang pengen panas kan kalah. Kalau ternyata panas berarti Tuhan yang pengen hujan kalah. Masa Tuhan kalah? Ya. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Makanya Allah tidak butuh kepada mujidin. Allah tidak butuh kepada pencipta yang mengadakan dia sebagai Tuhan. Ya. Allah jadi Tuhan dengan sendirinya. Al-qiyamu bin nafsi. Ya. Wa hadza tsani, yang kedua ini, wa in kana yastaghni anhu bil qidam, walaupun cukup dengan sifat qidam. Cukup dengan sifat qidam yang menyatakan bahwa Allah tidak ada awalnya dan Allah tidak ada penciptanya. Karena dia sendiri sebagai pencipta. La yakfi fihil istighna, tapi dianggap tidak cukup oleh orang-orang bodoh yang suka terpintas di hatinya, suka terlintas di hatinya. Ya, dulu sebelum ada alam semesta ini, Allah sendirian. Ngapain ya? Ini kan kadang-kadang suka terlintas di hati kita. Ya, apalagi lagi bengong-bengong. Dulu Allah belum menciptakan apa-apa. Allah ngapain sendirian? Di mana? Itu pasti ada begitu. Ya, itu pasti ada pemikiran seperti itu. Itu pasti ada. Siapapun pernah terlintas di hatinya punya pemikiran seperti itu. Waktu Allah belum menciptakan dunia ini masih kosong. Seperti apa ya? Langit belum ada, bumi belum ada, planet belum ada, pohon-pohonan belum ada, lautan belum ada, daratan belum. Bentuknya seperti apa? Suka nggak kita berpikir seperti itu? Ya. Maka dikatakan
nggak cukup dikatakan cuman bil kidam. Makanya penafsiran juga tidak membutuhkan kepada mukhassis atau mujid, ya, yang mengadakan dia sebagai Tuhan, ya. Lianna khataral jahli fi hadzal fanni azimun, karena yang terlintas di pikiran orang-orang yang bodoh fi hadzal fanni, dalam masalah fak ini, kajian masalah al-qiyam bin nafsi, azimun, sangat besar, ya. Pasti ada keraguan, pasti ada pemikiran-pemikiran seperti apa. Sebab apa? Sebab kita materi. Sebab kita materi, pikirannya setelah kita melihat. Ada rumah, ada gedung, ada sungai, ada laut, ada darat. Sehingga terbersit di hati kita, sebelum ada alam semesta ini, Allah ngapain? Apa pekerjaan Allah? Bengang-bengong. Sebab kita yang sering bengang-bengong. Jadi kita beranggapan Allah juga bengang-bengong. Sebab kita kalau nggak ada kerjaan suka bengang-bengong. Ya, jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah bengang-bengong sendirian. Ya, apa nggak iseng? Tuh. Sebab yang suka iseng kita. Kalau lagi sendirian suka iseng. Tuh, pemikiran-pemikiran yang terlintas di hati kita pasti seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Wala budda fihi minat tasrihi bil aqaid. Oleh karena itu, ya, mau tidak mau di dalam membahas masalah al-qiyamu bin nafsi, ya, minat tasrihi bil aqaid, mau tidak mau harus dijelaskan secara akidah yang benar. Ya. Jangan sampai punya pikiran yang lain-lain. Lebih baik kalau kita berpikir seperti itu, ya. Dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Lebih baik kita memikirkan, ya, berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri atau duduk, wa ala junubihim, berbaring. Lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang berakal waras, berakal sehat, orang yang cerdas, jenius, ulil albab. Ya. Nah, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lebih baik kita memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Langit yang Allah ciptakan bi ghairi amadin, tanpa tiang. Di mana tiangnya langit? Ya, lebih baik kita memikirkan seperti itu. Seraya kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lebih baik kita mengucapkan subhanallah. Ya, lebih baik kita banyak mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah daripada segala tidak mampuan. Maha suci Allah daripada sifat lemah. Maha suci Allah daripada sifat membutuhkan kepada siapapun dan kepada apapun. Ya, jadi pelan-pelan kita pelajari bahwa sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun, termasuk Allah tidak butuh kepada asisten. Allah tidak butuh. Kalau Allah menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat yang jaga langit dan bumi. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Ada malaikat raqib, malaikat. Allah tidak butuh raqib dan atid. Kenapa? Hanya Allah menginginkan keadilan. Ada saksi, ada catatannya. Walaupun tanpa raqib dan atid, Allah mengingat semua apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita ucapkan. Tapi Allah ciptakan raqib dan atid tujuannya supaya Allah menunjukkan keadilannya, ada saksi, nih loh catatannya. Ya, ini catat aja. Ada catatan amal kita,
Ada catatan apa namanya perkataan kita semua ada catatannya. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Jadi ada saksi, ada bukti. Gitu. Jadi kalau Allah menciptakan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, kenapa nggak langsung aja? Supaya ada perantara. Jadi kalau ada orang mengatakan langsung aja minta kepada Allah, nggak pakai perantara-perantara. Nabi Muhammad ini utusan Allah, Habibullah, Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad nggak langsung minta kepada Allah, hai Jibril sampaikan kepada Allah. Tuh. Perantara bukan? Perantara. Allah juga bilang, Jibril sampaikan kepada hambaku Muhammad. Tuh. Kenapa Allah nggak langsung aja kepada Nabi Muhammad? Ini menunjukkan bahwa wasilah itu ada. Tawasul itu ada. Allah langsung yang maha kuasa. Tapi tidak disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat Jibril. Ya, ini menunjukkan bahwa tawasul itu ada. Wasilah itu ada. Jangan kita langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Ya. Baca Asmaul Husna, salah. Kenapa? Saya nggak pernah lihat Nabi berzikir dengan Asmaul Husna. Lo ngalamin Nabi lahir? Nabi melakukan hal itu, apa ngalamin? Kan kagak. Ya. Tapi lagunya mereka seolah-olah mereka yang tahu tentang Nabi. Seolah mereka sendiri yang tahu tentang Allah. Ya. Jadi kembali kepada diri kita, yakini bahwa Allah tidak butuh kepada ibadah kita, Allah tidak butuh kepada iman kita, tapi kitalah yang butuh kepada iman kita, kitalah yang butuh kepada amal perbuatan kita, amal soleh kita yang butuh. Kenapa? Semua itu akan dikembalikan kepada kita semuanya di hari pembalasan, insya Allah. Baik, ada mananya? Silakan ditanya.